Pesawat tanpa awak atau nirawak yang populer disebut drone sudah lama digunakan di bidang kemiliteran. Sebagian negara telah menggunakannya di medan perang. Di segmen ini, Fakta Data mengupas sejarah perkembangan drone yang telah melintasi abad. Drone atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) telah dikenal sejak pertengahan abad 19. Austria merupakan negara yang pertama kali menggunakan drone saat menyerang kota Venesia pada 22 Agustus 1849. Saat itu Austria mengandalkan drone berbentuk balon dan berisi peledak untuk menang perang. Dalam perkembangannya, drone benar-benar dirancang sebagai pesawat tanpa awak menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama, tepatnya tahun 1917. Saat itu, pesawat bernama Hewitt Sperry Automatic Airplane menjadi model pertama yang sukses terbang di angkasa. Kontrol pesawat itu masih menggunakan gyroskop, alat untuk mengukur atau mempertahankan orientasi dengan prinsip ketetapan momentum sudut. Tahun 1918, militer Angkatan Darat Amerika Serikat tidak mau ketinggalan. Mereka mencoba mengambil alih pengembangan Hewitt Sperry Automatic Airplane menjadi pesawat tanpa awak generasi baru. Buck Kettering pada 1931 atau 13 tahun setelah Amerika, Inggris mengembangkan pesawat tanpa awak bernama Very Queen. Pada 1935, muncul generasi pesawat tanpa awak bernama DH-82B Queen Bee. Hasil pengembangan Inggris ini menjadi awal mula munculnya sebutan drone. Kemudian di masa Perang Dunia Kedua tahun 1939, drone digunakan oleh militer Nazi Jerman. 6 tahun setelah tembok Berlin jatuh dan menandai unifikasi Jerman, dunia kemiliteran mengenal pesawat drone yang canggih. Pada 1995, pesawat General Atomics MQ-1 Predator mulai menjalani debutnya. Hingga kini, pesawat itu masih digunakan untuk kegiatan pemantauan maupun mata-mata. Sebelum digunakan untuk keperluan banyak hal, termasuk dalam ilmu pengetahuan dan bidang sipil, hingga mengoperasikan kamera dalam kegiatan jurnalistik, drone identik dengan bidang militer. Setidaknya ada 4 fungsi dari drone di bidang militer. Dari pesawat penyerang kamp musuh, pesawat pengintai atau mata-mata, pesawat kamikaze yang ditabrakan ke musuh, hingga pesawat patroli perbatasan. Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan penemuan yang diduga drone bawah laut di lepas pantai Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Drone ini terjaring nelayan bernama Saihuddin saat menjaring ikan. Benda yang diduga drone bawah laut itu adalah milik Tiongkok. Spesifikasinya memiliki panjang 2,25 meter, bobotnya mencapai 175 kg. Dua sayapnya berukuran 50 cm dan baling-balingnya 18 cm. Sementara antenanya memiliki panjang 93 cm. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, Sea Glider ini bisa mendapatkan data oceanografi Indonesia. Pemirsa, beberapa negara sudah sejak lama mengembangkan teknologi kendaraan bawah laut tanpa awak atau Unmanned Underwater Vehicle untuk menjelajah dalamnya lautan. Tapi alat itu juga digunakan untuk memata-matai kondisi oceanografi negara yang dituju. Seperti kasus penemuan benda yang diduga drone bawah laut yang ditemukan di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Berikut beberapa negara yang diklaim memiliki drone bawah laut tercanggih. Dengan luas mencapai 2/3 dari total luas Indonesia, perairan perlu dijaga. Terlebih, laut kita merupakan wilayah strategis. Aktivitas seperti penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing hingga aktivitas drone mata-mata di bawah laut merupakan ancaman bagi kepentingan nasional. Di bawah komando Prabowo Subianto, Kementerian Pertahanan sempat mendapat anggaran besar di tahun 2020. Nilainya mencapai 131 triliun rupiah. Namun akibat mewabahnya COVID-19, anggaran tadi dipangkas menjadi 122 triliun rupiah. Tapi realisasinya cuma 117,9 triliun rupiah. Pada tahun ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kementerian Pertahanan mendapat anggaran sebesar 137,3 triliun rupiah. Ini merupakan anggaran kedua terbesar. Tapi Sri Mulyani mewanti-wanti agar anggaran tadi tidak hanya difokuskan untuk keperluan alat utama sistem pertahanan, tapi juga untuk kebutuhan dan kesejahteraan prajurit TNI.
Berdasarkan data dari statista.com, proyeksi pembelian senjata militer seperti drone akan meningkat hingga tahun 2028 mendatang. Negeri superpower seperti Amerika Serikat misalnya diperkirakan akan membeli 1.000 unit drone. Tiongkok yang kerap kali cekcok dengan Amerika Serikat di masa Presiden Donald Trump diprediksi tidak terlalu banyak membeli drone, cuma 68 unit atau tidak sampai 7% dibandingkan proyeksi Amerika Serikat. Adapun Rusia, India, dan Australia diproyeksi akan membeli drone 48, 34, dan 33 unit. Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata proyeksi pembeliannya hanya 24 unit pada 2028 nanti. Sementara Mesir, Turki, Malaysia, dan Israel masing-masing akan membeli drone sebanyak 32, 30, 26, dan 20 unit. Drone dinilai sangat efisien sebagai alat pembunuh di dunia kemiliteran. Selain itu, drone dapat dikendalikan dari jarak jauh untuk memata-matai, hingga menembakkan rudal untuk melumpuhkan objek sasaran. Berikut drone tercanggih dan termahal di dunia.